Akulturasi dan asimilasi budaya. Pengertian akulturasi. Akulturasi adalah proses perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru oleh suatu kelompok masyarakat tanpa menghilangkan ciri khas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Menurut Kuncharaningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Proses sosial itu akan berlangsung hingga unsur kebudayaan asing itu diterima masyarakat dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri. Menurut saya, akulturasi adalah sebuah perubahan yang terjadi karena pencampuran yang disebabkan pengaruh dari masing-masing kebudayaan yang nantinya lama-kelamaan akan menjadi suatu perubahan budaya dengan tidak menghilangkan kedua unsur kebudayaan tersebut. Faktor yang mendukung terjadinya akulturisasi. Pendidikan yang maju. Pendidikan yang maju menjadi faktor pendorong terjadinya akulturasi pada suatu daerah. Dengan pendidikan yang maju akan membuka pikiran masyarakat tentang budaya-budaya asing. Dengan mengenal budaya-budaya asing, maka bisa memajukan peradaban bangsa, supaya bisa lebih kuat lagi dalam menghadapi perkembangan zaman. Sikap dan perilaku saling menghargai budaya. Sikap dan perilaku menghargai harus dimiliki oleh setiap individu karena dengan hal ini kita bisa berhubungan baik dengan budaya lain. Maka dari itu, sikap dan perilaku menghargai budaya dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terjadinya akulturasi budaya. Toleransi terhadap budaya lain. Di dalam kehidupan bermasyarakat, kita tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam latar belakang budaya. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan baik dengan budaya lainnya dibutuhkan toleransi terhadap budaya lain. Adanya masyarakat heterogen. Masyarakat heterogen dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terjadinya akulturasi budaya karena di dalam lingkungan masyarakat terdapat latar belakang budaya yang berbeda-beda. Berorientasi ke masa depan. Rasanya berpikir ke masa depan sudah menjadi hal yang memang perlu dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Dengan berpikir ke masa depan, kita akan mempunyai sebuah rencana, sehingga masa depan dapat dihadapi dengan penuh kesiapan. Tahapan terjadinya akulturasi. Interaksi sosial dalam dua kelompok masyarakat, antar individu, maupun sebagian masyarakat sehingga mengalami proses perubahan sosial yang lambat. Interaksi antara pokok-pokok kehidupan dua budaya di mana mendorong perubahan sosial yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Perubahan yang terjadi relatif cepat sebab menyangkut aspek mendasar dari kehidupan masyarakat. Interaksi antar struktur sosial, ini tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat dan perubahan yang terjadi sangatlah kecil. Interaksi antar lembaga yang berdampak pada sistem kerja, hak milik tanah, hubungan kekeluargaan, dan stratifikasi masyarakat. Interaksi antar pelaku perubahan, terjadi secara sengaja atau dikehendaki maupun tidak direncanakan. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan merupakan perubahan yang terjadi di luar jangkauan. Misalnya, terjadi interaksi antara penguasa dan yang dikuasai sehingga menimbulkan akibat bagi masyarakat. Akulturasi budaya juga mendorong perubahan struktural yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Masalah yang timbul dari akulturasi. Unsur-unsur kebudayaan yang berbeda dapat diterima atau sukar untuk diterima. Unsur-unsur kebudayaan apakah mudah diganti atau diubah dengan kebudayaan yang lain? Individu-individu manakah yang cepat menerima unsur-unsur dari kebudayaan yang diakulturasi? Berbagai ketegangan dan krisis sosial sebagai akibat terjadinya akulturasi. Nuralia dan Imaduddin, 2017. Contoh, Menara Masjid Kudus. Nama resmi Masjid Menara Kudus adalah Masjid Al-Aqsa Menarat Kudus. Menara masjid ini cukup ikonik karena menyerupai bangunan candi dan melambangkan akulturasi budaya masa lalu. Hingga saat ini, Masjid Menara Kudus masih aktif digunakan untuk beribadah umat Islam. Selain itu, masjid juga dibuka untuk peziarah ke makam Sunan Kudus. Masjid Menara Kudus tergolong berbeda dengan masjid pada umumnya, terutama pada desain arsitektur menara. Pada masjid kebanyakan, menara dibuat layaknya tugu seperti biasa. Namun, menara masjid peninggalan Sunan Kudus ini didesain seperti bangunan candi. Gaya arsitektur Masjid Menara Kudus secara keseluruhan bergaya tradisi seni Hindu. Hal ini dapat dilihat pada struktur dan bentuk atap berupa tumpang bersusun tiga. Sementara, bangunan menara masjid menyerupai Candi Jago, yang merupakan peninggalan Raja Singasari Wisnuwardana. Rupanya menara masjid bukan satu-satunya yang menyerupai bangunan candi.
Pintu gerbang Masjid Menara Kudus juga didesain menyerupai candi belah atau candi bentar. Sementara dua daun pintu dibuat kembar sebagai totalitas tradisi seni Kori Agung atau padu raksa. Pengertian asimilasi. Asimilasi adalah perpaduan kelompok atau individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Asimilasi akan terjadi ketika kelompok atau individu berinteraksi atas dasar keterbukaan dan memiliki sikap yang toleran. Menurut Kuncharaningrat, 1996, asimilasi adalah suatu proses sosial yang terjadi pada berbagai golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda setelah mereka bergaul secara intensif, sehingga sifat khas dari unsur-unsur kebudayaan. Golongan-golongan itu masing-masing berubah menjadi unsur-unsur kebudayaan campuran. Menurut saya asimilasi merupakan perpaduan kelompok atau individu yang memiliki perbedaan kebudayaan atau dengan latar belakang berbeda. Syarat-syarat asimilasi. Proses asimilasi dapat terbentuk apabila memenuhi 3 syarat berikut. Ada sejumlah kelompok dengan kebudayaan berbeda, terjalinnya interaksi dan pergaulan antar individu atau kelompok secara terus-menerus dalam jangka waktu lama. Kebudayaan tiap kelompok berubah dan saling menyesuaikan diri. Masyarakat yang mengalami asimilasi. Asimilasi dapat terjadi dikarenakan munculnya golongan masyarakat yang memiliki kebudayaan yang universal. Dalam hal masyarakat yang universal tersebut dapat menerima jenis kebudayaan yang baru pula. Faktor-faktor yang mendorong asimilasi. Terbiasa membuka diri terhadap budaya baru, keterbukaan pada budaya baru, baik dari informasi atau ketika mempraktikannya. Keterbukaan pada budaya baru, maka kita akan menerima dengan mudah masuknya budaya baru ke dalam diri kita. Sikap dan perilaku keterbukaan diri terhadap budaya baru menjadi salah satu faktor pendorong asimilasi. Perkawinan antar kelompok budaya yang berbeda. Ketika melakukan perkawinan dengan kelompok budaya yang berbeda, maka akan ada setiap individu akan merasakan pembauran budaya yang satu dengan budaya lainnya. Pembauran budaya ini bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk asimilasi. Maka dari itu, perkawinan antar kelompok budaya termasuk ke dalam salah satu faktor pendorong asimilasi. Menghormati dan menghargai orang asing beserta budaya yang dibawanya. Sudah seharusnya sebagai individu yang baik kita harus saling menghargai dan menghormati orang asing yang membawa budayanya. Dengan melakukan sikap dan perilaku seperti itu, maka kita sudah memberikan dorongan akan terjadinya asimilasi budaya. Memiliki kesempatan yang sama di dalam aspek ekonomi. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi, sehingga ekonomi bisa terjaga. Selain ekonomi terjaga, kesempatan yang sama di dalam ekonomi bisa mendorong terjadinya asimilasi. Faktor penghambat asimilasi. Takut menghadapi budaya baru. Bagi sebagian individu atau kelompok masih ada yang takut menghadapi budaya baru. Rasa takut kepada budaya baru sebaiknya segera dihilangkan karena bisa menghambat terjadinya proses asimilasi pada suatu daerah. Adanya golongan minoritas, tak bisa dipungkiri bahwa di setiap wilayah pasti ada yang namanya golongan minoritas. Golongan minoritas ini sulit menerima budaya baru karena takut dicemooh oleh golongan mayoritas. Kurangnya ilmu pengetahuan tentang budaya asing. Jika ilmu pengetahuan budaya asing yang kita miliki tidak banyak, maka kita akan sulit untuk mempelajari budaya asing tersebut. Hal seperti itu bisa menyebabkan individu atau kelompok sulit menerima budaya asing, sehingga proses asimilasi akan terhambat. Perbedaan ciri-ciri fisik manusia bisa menyebabkan orang lain takut untuk mempelajari budaya asing. Budaya asing yang sulit diterima oleh setiap individu atau kelompok, sehingga asimilasi sulit untuk diwujudkan. Contoh, baju pengantin Betawi. Pakaian pengantin Betawi sangat dipengaruhi oleh berbagai macam budaya, seperti Arab, Cina, dan Melayu. Maka dari itu, pakaian pengantin Betawi merupakan contoh dari asimilasi. Budaya Betawi terus berkembang dari masa ke masa dengan ciri yang mudah dibedakan dengan budaya lainnya. Kebudayaan Betawi pun lambat laun tumbuh spontan dengan kesederhanaannya mengikuti pesatnya perkembangan zaman. Salah satu ciri khas dari kebudayaan Betawi yang dimaksud salah satunya adalah dari sisi pakaiannya. Berbicara mengenai pakaian khas masyarakat Betawi, maka Anda akan mengetahui bahwa pakaian khas masyarakat Betawi terdiri atas berbagai jenis. Ada pakaian sehari-hari, pakaian formal dan pakaian pengantin. Setiap pakaian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Apabila ditelisik, pakaian khas Betawi merupakan akulturasi dari berbagai macam budaya lain seperti budaya Cina, Arab dan Eropa. Terima kasih.